ketika lulus iklan juga, itu gue ini, pernah nyoba kerja di periklanan. Gue pernah kerja di Gramedia juga. Gue kerja di Gramedia suka. Tapi waktu kerja di Gramedia itu gue belum lulus. Jadi masih freelancer. Jadi gue suka tuh. Terus gue, karena gue sarjana iklan, nyoba lah kerja di salah satu biro iklan. Nggak cocok. Gue nggak suka. Ternyata. Dan akhirnya gue coba-coba, kayaknya menarik untuk jadi guru. Nah, tahun 2002 gue cobalah menjadi guru, masuk dan sampai sekarang akhirnya gitu. Terus art itu menurut gue menyenangkan gitu. Nah, buat semua orang, selama dia nggak dikasih beban kayak harus perfect, misalnya gue kasih contoh ke anak-anak, terus gue nggak ngasih beban berat ke mereka gitu, yang mereka harus begini, harus begitu, harus sesuai dengan contoh gue, mereka kan enjoy sih sebenarnya, Ya, nah ini bidang-bidang art ini sebenarnya ada apa aja sih? Apakah cuma art dalam lukisan atau ada digital art kayak gitu? Gue lebih prefer traditional art. Jadi gue dulu ikut digital studio sampai advance Photoshop sertifikat gue. Cuman gue memang nggak kesana gitu. Gue masih lebih prefer digital. Gue masih prefer traditional. Nah, anak-anak zaman sekarang, buat mereka udah lebih terbuka tuh. Mereka digital, banyak yang suka. Tapi sayangnya, ada sayangnya nih, karena sangat terekspos dengan dunia digital, banyak sekali mereka yang nggak ada soul-nya pekerjaannya. Makanya gue kalau sama anak-anak SD gitu, gue ngajarin, kalian tetap, walaupun kalian suka digital art, kalian tetap harus belajar traditional art, karena di situ kalian bisa develop soul-nya itu. Makanya kalau lu lihat buku-buku dari luar negeri, buku-buku anak-anak aja deh, yang illustrated book gitu, lu lihat dong perbandingannya sama buku di sini. Buku di sini sangat computerized, but all flat gitu, most of it, ya kan? Betul. Tapi kalau di luar negeri, wow gitu. Kalau kita ngelihat bukunya anak-anak, wow. Karena apa? Mereka dimulai dari tradisional. Di sini ada orang yang suka langsung lompat gitu. Nah, gue suka traditional art, menggambar, melukis. Gue suka mixed media. Mixed media sebenarnya itu udah campuran antara crafting dan seni lukis sendiri gitu. Ya, ada ilmunya sendiri gitu untuk komposisi dan lain-lainnya. Gue suka. Gue bisa knitting. Jadi crafting itu sebenarnya sama dunia seni ini. Ya makanya seni rupa kan, ada seni rupa dan seni kriya gitu. Jadi itu branch-nya seni kan. Nah, itulah gue suka semua gitu. Jadi kalau disuruh milih satu, gue suka apa? Tergantung mood. Tergantung mood. Kalau gue lagi suka knitting, mau sampai lagi suka knitting disuruh gambar tuh kadang-kadang juga males gitu ngerjainnya. Kayak gitu sih. Jadi kita kalau bisa, kalau gue sebagai guru, gue expose anak-anak sebisa mungkin sama semuanya. Jadi anak-anak gue ajarin nganyam, gue ajarin ini belum nih yang gue pengen ngajarin anak-anak menjahit suatu hari. Tapi belum, sekarang belum kepegang karena gue baru tahun ketiga kan sekarang di Mentari ya. Jadi masih membangun ininya basic mereka gitu. Jadi biar mereka kuat. Asik sih. Tapi kan gini ya, kalau kita mau jual lukisan kan harganya juga lumayan cuy, kalau memang kita pengen jual lukisan gitu kan. Nah, betul. Gue pernah sih. Lu pernah ngejual lukisan lu? Pernah. Wow. Gue pernah jual lukisan gue pernah jadi ilustrator buku anak-anak. Zaman itu jadi ilustrator dikasih 175.000, senengnya minta ampun. Masih kuliah. Iya betul. Banyak duit 175.000 itu loh.
Betul. Memang susah ya menilai karya seni itu, makanya ada yang namanya kurator. Karena kalau diserahin semuanya sama senimannya sendiri, itu memang agak sulit. Gue aja kalau nentuin harga kesulitan loh, terus terang aja. Gue kalau nentuin harga sendiri juga kesulitan. Jadi gue kadang suka tanya di pasaran berapa. Nanti gue ambil kira-kira yang gue rela seberapa gitu. Ini soal hati soalnya juga kadang-kadang. Gue rela nggak dijual segitu gitu kan. Idealismenya masih ada kalau udah urusan jual-menjual ini. Agak beda. Iya. Dulu gue pernah belajar dari ada salah satu seniman di Ancol. Dia bikinnya, seninya dia tuh kubisme sih. Jadi dia bikinnya selalu segitiga gitu. Ada orang gambarnya tapi di segitiga gitu. Keren. Oke. Gue sempat wawancara dia, terus gue jadi belajar. Dia bilang gini, dia kasih istilah kalau jual karya seni itu harus transaksi manusiawi, kata dia gitu. Makanya dia bilang, kenapa gue bikinnya segitiga? Soalnya itu alam, manusia, dan Tuhan. Dia bilang. Itu sama dengan konsep gue menjual lukisan gue. Dia bilang. Kalau gue rela, orang yang membeli rela dong. Harus. Baru mau dong beli karya gue, kata dia gitu. Nah, itu pasti Tuhan juga rela. Maksudnya merestui gitu. Nah, itu koneksinya. Setelah gue udah segini jalannya, hampir 19 tahun gue ngajar, nah gue belajar tuh. Maksudnya gue melihat itu benar gitu loh. Ternyata kalau kita mau beli sesuatu, kita pasti harus rela dulu dong gitu. Yang beli bayar segitu rela juga. Gitu. Baru akan happy semua. Iya, benar. Biasa range harganya berapa tuh? Sekitar berapa sampai berapa? Kalau lukisan tergantung. Tergantung ukuran, tergantung bahan. Karena gue sekarang eksplorasi di banyak bahan. Jadi orang-orang di Indonesia kan kadang-kadang itu yang kurang, mereka itu kurang eksplorasi di media. Jadi mereka tuh hanya berpikir bahwa melukis itu bahannya ya cuman yang mereka tahu aja, kayak misalnya oil pastel itu buat anak-anak gitu. Kalau di Indonesia begitu. Padahal perkembangan zaman sekarang di luar sana nggak kayak gitu. Gitu loh. Makanya jadi seniman pun kita harus terus buka wawasan. Meskipun umur gue jalan terus, tapi wawasan kudu jalan terus juga. Kalau enggak ya kita nggak akan ngerti gitu. Gue sekarang eksplorasi banyak. Gue main oil pastel, gue main akrilik, gue main gouache, gue main watercolor, semua gue mainin. Hasil warna gitu. Kenapa sih gue milih semuanya gue eksplorasi ya? Ya kalau gue cuman milih satu doang, ntar gue ngajarin anak gue susah dong gitu. Maksudnya anak-anak gue gitu. Jadi gue eksplorasi semuanya. Gue berusaha untuk membuka diri gue untuk masukan-masukan. Gue mempelajari kekurangan gue juga. Kayak misalnya gue sadari bahwa gue punya satu kelemahan di gambar portrait muka orang. Jadi itu yang lagi gue pelajari sampai sekarang nih, lagi gue explore bener gitu. Jadi ya gitu deh, harus terus belajar sih kalau untuk nentuin semua itu gitu. Jadi biar kita nggak stuck. Karena gue lihat ya itu di sini kayak gitu. Sekarang lagi trennya begini, udah semua pakai ini. Nah, gue termasuk bukan orang yang kayak gitu. Berusaha ini kan menarik karena kan soalnya di Indonesia ini kan berpikir bahwa art itu atau lukisan tuh kadang kalau dihargai mahal dibilang kemahalan, tapi kan effortnya nggak tahu kan bahwa pelukis itu effortnya gede seperti itu. Dan itu karena gue penikmat lukisan walaupun gue nggak bisa ngelukis, jadi kayak ayo lukis bareng kita. Eksplorasi bareng kita, semua orang punya jiwa seni loh. Iya makanya. Nah, ini pelukis idola lu siapa di Indonesia? Karena kan sebagai
lu sekarang guru art dan juga bisa dibilang pelukis, pasti lu punya idola ketika jiwa lu ke sana, dan pasti lu punya idola dong. Ada nggak idola lu dalam orang Indonesia ya? Orang Indonesia yang dari dulu menginspirasi gue, sebetulnya dari gue kecil, itu om gue. Oke. Om gue sekarang domisilinya di Inggris. Om gue seniman. Iya, om gue seniman. Wow. Jarang gue ketemu sama dia, bahkan ini sudah berapa tahun gue nggak ketemu dia, tapi karyanya dia itu luar biasa. Gue nggak ada segininya dia. Wow. Karyanya dia sangat luar biasa. Halus sekali. Maksudnya, gue tuh sampai nyimpen gambar-gambarnya dia zaman dia masih SMP. Itu waktu itu gue dapet dari nenek gue, itu masih ada sampai sekarang, karena gue very inspiring. Dia lebih, sebenarnya kalau setelah gue lihat-lihat sekarang, om gue itu surrealism alirannya. Surrealism, karena gue lihat dulu lukisan dia waktu gue masih kecil, ada orang yang tidur terus kakinya nekuk gitu, dan tekukannya itu jadi gunung gitu. Wow. Itu kalau sekarang orang bilangnya post surrealism, karena bukan kayak surrealism zaman dulu lagi. Itu post surrealism. Nah, ini menarik soal aliran seni ini, ada surrealism dan yang lain-lain. Mungkin lu bisa kasih sedikit penjelasan soal aliran seni kayak gitu. Oke. Gue itu suka banget sama post surrealism. Suka banget. Yang post surrealism itu, kalau surrealism kan lebih ke orang menerjemahkannya mimpi buruk ya, ngeri gitu. Eerie kalau bahasa Inggrisnya ya. Sangat apa ya? Ya agak menakutkan buat beberapa orang. Tapi buat gue itu bagus banget. Post surrealism itu bisa menceritakan banyak. Tapi terus terang aja ya, gue suka post surrealism banget. Tapi gue nggak suka gue nggak ngerti. Sorry, gue pindah aja. Bentar ya. Jadi gue nggak terlalu suka abstrak. Gue nggak suka abstrak itu kenapa? Karena gue nggak ngerti. Bukan karena gue nggak ngerti. Terus terang aja, gue sulit untuk menerjemahkan abstrak itu. Jadi mungkin karena gue dibesarkan di lingkungan yang bukan abstrak gitu, jadinya ya gue kurang ngerti. Tapi post surrealism itu buat gue, di situ ada orang bilang sedikit maksudnya, ada yang abstrak, ada yang orang bilang futuristik. Gue paling suka sama karyanya Cardula. Itu di Instagram. Sebenarnya namanya dia N. Liquiden. Kalau om gue namanya Bambang Wijanarko. Nama bekennya Gatot BW. Terakhir dia pameran di sini Metamorfosa 90. Jadi tahun 90 dia terakhir pameran di sini. Setelahnya dia di luar negeri terus gitu. Sangat inspirasional. Gue belajar, makanya gue selalu kagum gitu sama post surrealism ini, karena mereka otomatis kalau jadi orang yang ngelukis tentang surrealis, itu mereka pasti bisa ngelukis sesuatu yang natural juga, karena kombinasi biasanya kok. Kombinasi antara sesuatu yang natural dengan sesuatu yang khayalan. Kalau post surrealism tuh buat gue kayak gitu. Menerjemahkan mimpi, menerjemahkan kondisi yang dihadapi dalam satu karya seni yang dalam. Kalau menurut gue sih post surrealism itu dalam. Dan post surrealism itu sekarang ini sangat hype, karena banyak orang luar yang bikin post surrealism. Banyak banget gitu. Kalau lo suka lihat Instagram, pasti ngelihat ada yang misalnya ada manusia tapi terus sebelah kepalanya kebelah, ada jamur gitu. Itu post surrealism.
Itu keren gitu loh. Menurut gue itu keren banget. Detail, eksplorasinya semua masuk gitu. Gue suka itu. Kalau naturalis, apakah gue suka? Cuma kalau gue disuruh milih, gue suka post-realism gitu. Benar. Iya. Naturalis gue suka bikin botanical kok. Gue suka bikin urban sketching. Tapi ya tetap gue suka banget sama yang post-realism itu. Suka banget. Keren. Lu kenal sama Bu Dwita juga, Dwita Siregar. Kenal dari mana? Itu zaman dia buka counter Inacraft. Oh, I see. Inacraft yang pertama. Tahun berapa ya? Pokoknya Inacraft yang pertama aja. Itu gue belanja barangnya dia, gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Terus ketika gue terjun ke dunia crafting ini, gue bikin kartu, terus gue ikutan yang namanya One Day One Project, kayak gitu-gitu. Gue ketemu lagi sama dia. Jadi gue bilang, dulu Mbak Dwita yang jualan ini kan, gitu ya. Udah ngobrol ya sampai sekarang akhirnya gitu. Jadi gue ketemu sama dia itu ya waktu itu aja sebetulnya. Tapi terus nyambung aja gitu. Maksudnya nyambung lewat Facebook, lewat komunitas. Gitu. Iya. Gue banyak ikut komunitas. Jadi ya itu tadi seperti gue bilang buat nambah wawasan. Kalau enggak, ya stuck. Nambah relasi juga sih sebenarnya. Betul. Itu kelemahan dari banyak seniman loh kok. Karena banyak mereka yang nggak mau, jadi udah hidup di dunianya sudah gitu. Nggak mau. Nah, sementara gue nggak mau kayak gitu. Iya, gue nggak mau kayak gitu. Gue tetap gue tetap bisa maju gitu, belajar dari orang lain juga. Terus sekarang gue punya komunitas lagi sama teman-teman yang guru art gitu. Jadi ada guru-guru IB. Sebenarnya awalnya IB tapi sekarang jadi grup guru-guru art. Menarik. Jadi gue bisa belajar walaupun gue udah nggak ngajar IGCSE zaman sekarang. Tapi masih bisa gitu. Maksudnya belajar. Gitu. Ini gue mau share screen nih YouTube lu karena kan mungkin orang-orang bisa kenal karya lu melalui YouTube. Oke. Nah, ini